Jadi kalau kamu termasuk orang-orang yang kalau diajarin nggak mau take action, skip aja video ini nggak apa-apa. Saya nggak jadi kaya dari video, dan akun-akunmu ini followernya siapa? Mereka butuh apa? Cariin barangnya. Wah, dia memang adalah berbakat dari lahir untuk jualan. Nope, saya nggak percaya. Orang punya bakat oke, tapi orang yang punya bakat akan kalah sama orang yang mau belajar si partner yang jago jualan ini. Jadi dia mendingan jualan sendiri lah, ngapain partneran sama kamu? Oke guys, jadi 1 bulan lalu ada yang curhat ke saya. Dia pengen banget mulai bisnis, mulai dari nol, dia nggak tahu mau ngapain, dia nggak ngerti step awalnya apa. Awalnya ketika saya dengar curhatan orang ini 1 bulan yang lalu, saya langsung ngejudge. Jujur saya langsung ngejudge. Saya langsung kayak, ya elah ini mah lu nya aja nggak komit, lu nya aja yang nggak mau usaha, lu nya aja yang males, nggak mau action. Tapi kemudian dia cerita sama saya, Pak Gede, saya komit, saya mau berjuang, saya mau bekerja, tapi seringkali ketika saya udah duduk di depan laptop, saya nggak tahu saya harus ngapain. Saya stuck, saya nggak ngerti saya harus mulai dari mana, saya harus start dari mana, step awal yang saya harus lakukan itu apa. Dia udah duduk depan laptop, dia nggak tahu mau ngapain. Oke, ini agak beda nih menurut saya. Jadi dia benar-benar udah mau ngerjain, tapi dia nggak ngerti mau mulai dari mana. Akhirnya ya udah, saya duduk sebentar sama dia, saya ngobrol, saya kasih beberapa tips yang kemudian saya juga nggak tahu, saya nggak follow up, saya nggak ikutin, saya nggak ngecekin. Baru kemarin banget, dia nge-WhatsApp saya dan dia bilang, Pak Gede terima kasih berkat ilmunya 1 bulan yang lalu, sekarang saya udah ngasilin 1 juta dari bisnis pertama saya. 1 juta rupiah. Mungkin bagi banyak orang 1 juta rupiah itu kecil banget sebulan ya, 1 juta itu kecil. Tapi buat orang-orang yang benar-benar dengan tulus komit mulai dari nol, 1 juta pertama itu adalah breakthrough. Kenapa breakthrough? Karena itu adalah pembuktian bahwa apa yang mereka lakukan berhasil. Dan buat saya itu kayak, oke, berarti ini orang benar-benar komit, ini orang benar-benar ngelakuin. Mungkin kamu sekarang berpikir, ya elah 1 juta doang mah buat bayar parkir nggak cukup. Oke, pertama kalau kamu bener 1 juta aja nggak cukup buat parkir, selamat, kamu orang kaya berarti. Berarti tiap hari ke mall naik mobil dan berjam-jam di mall, artinya 1 juta nggak cukup tuh buat parkir. Bener emang. Tapi kalau kamu masih berpikir 1 juta itu kecil, saya mau tanya, bisnismu yang kamu mulai sendiri dari nol, udah berapa hasilnya? Chances are gitu ya, kemungkinan besar malah kamu adalah termasuk orang-orang yang pengen punya bisnis, tapi kamu nggak ngerti mulai dari mana. Kamu juga nggak mau belajar, atau yang paling parah, kamu diajarin tapi egonya udah tinggi duluan, akhirnya kamu nggak mau take action. Jadi kalau kamu termasuk orang-orang yang kalau diajarin nggak mau take action, skip aja video ini nggak apa-apa. Saya nggak jadi kaya dari video. Saya punya bisnis yang karyawan saya udah ratusan orang, jadi saya nggak jadi kaya dari YouTube gitu ya. Dan saya juga nggak peduli video ini yang nonton berapa orang, buat saya nggak penting. Tapi yang buat saya penting adalah orang-orang yang nonton video ini sampai habis adalah mereka yang akhirnya komit mau take action. Buat saya itu yang penting. Dan mereka take action atau enggak, saya juga nggak jadi kaya dari sana. Tapi buat saya, ketika ada orang-orang yang komen atau yang WhatsApp saya, yang kontak saya di Instagram saya dan bilang, Pak Gede thank you karena ilmunya, karena masukannya, sekarang saya udah punya bisnis, saya udah punya income sekian, saya udah punya passive income sekian. Nah buat saya itu yang penting. Jadi kalau ada yang komen-komen misalnya, lu sok-sok ngajarin sukses, lu sendiri bisnisnya apa? Buat saya itu nggak penting, it's okay, nggak masalah. Buat saya itu bukan target market saya, jadi it's okay, nggak masalah. Nah, tapi kalau kamu memutuskan, oke, saya pengen belajar, saya pengen komit, saya mau take action, nonton video ini sampai habis. Karena di video ini saya akan share apa yang saya kasih tahu orang ini 1 bulan yang lalu, sehingga dalam 1 bulan dia udah bisa ngasilin 1 juta pertamanya dia. Dan dari 1 juta ke 5 juta itu sebenarnya gampang banget. Jadi apa yang dia lakukan di 1 juta, dia lakukan 5 kali lipat sampailah dia di 5 juta. Dari 1 juta ke 10 juta artinya kan 10x, 10 kali lipat. Memang ilmunya beda. Tapi paling nggak dengan dia udah nyampe di 1 juta, dia udah punya fondasi. Dia udah membuktikan komitmennya, dia udah membuktikan kedisiplinannya, dia udah membuktikan keinginan belajarnya, sehingga ketika dia harus naik ke 10 juta di mana dia akan belajar ilmu yang baru lagi. Karena beda tuh ilmunya tuh, kalau mau naik 10 kali lipat tuh ilmunya beda. Dia akan siap untuk mempelajarinya. Ketika udah nyampe 10 juta, mau ke 100 juta, ilmunya beda lagi.
Nah, tapi dari 10 juta ke 100 juta, dia udah punya fondasi di 1 juta, punya fondasi di 10 juta, sehingga naik ke 100 jutanya nanti akan jauh lebih gampang. Oke? Nah, sekarang gini, apa yang saya share ke orang ini 1 bulan yang lalu, sehingga dalam 1 bulan aja dia bisa punya 1 juta pertamanya dari bisnisnya. Dan bisnisnya tanpa modal, men. Tanpa modal. Kenapa bisa tanpa modal? Karena sebenarnya kamu nggak perlu punya modal untuk punya bisnis. Bisnis itu dimulai dari terjadinya sebuah transaksi, oke? Misalnya saya punya barang apa ya? Oke, saya punya mouse. Saya punya mouse ini saya jual di harga 100.000 misalnya. Bisnis baru terjadi ketika saya menawarkan sebuah mouse, lalu ada yang beli. Nah, ketika terjadi pembelian, ada transaksi, produk saya ditukar dengan uang, itulah yang namanya bisnis. Oke? Jadi, kalau kamu mau punya bisnismu sendiri, kamu harus tahu apa yang kamu tawarkan. Entah itu produk, entah itu jasa. Nah, modal itu diperlukan ketika kamu mau memproduksi barangmu sendiri. Misalnya contoh mouse ini, misalnya ini biaya produksinya 20.000, contoh 20.000. Artinya kalau saya mau membuat 1.000 pieces barang ini, saya perlu modal 20 juta supaya barangnya datang nyampe tempat saya, lalu kemudian saya jual. Nah, gimana kalau model bisnis seperti ini? Saya nggak punya modal, anggap aja saya nggak punya modal, saya nggak punya barang. Tapi saya tahu teman saya yang punya mouse. Dan saya tahu orang-orang yang butuh mouse. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya perkenalkan mouse ini kepada target market yang saya tahu, yang saya kenal, yang saya punya kontaknya, saya tawarkan aja. Harganya 100.000, tapi setiap pembelian, setiap terjadi penjualan, saya dapat komisi misalnya 10%, 20%, dan seterusnya. Jadi saya hidup dari komisi. Hidup dari komisi bisa jadi bisnis nggak? Sangat bisa. Sangat bisa, bayangin. Orang ini yang tadi saya ketemu 1 bulan lalu, mungkin suatu saat saya akan undang ya, masuk ke podcast saya ini ya. Dia bilang, dia udah dapat penghasilan dalam 1 bulan 1 juta. Artinya itu adalah komisi. Komisi yang dia terima itu 1 juta. Dan itu bersih. Dia nggak ada biaya produksi, dia nggak ada biaya ongkir. Karena dia hanya mempromosikan, menawarkan barang orang kepada target market yang udah dia miliki, yang udah dia kuasai nih orang-orangnya. Jadi ada orang-orang yang butuh dengan barang yang dia jual, dia tahu orang yang punya barangnya dan dia tawarkan ke marketnya. Itu cakep apa cakep banget? Itu gampang atau gampang banget? Pertanyaan saya, kamu bisa nggak ngelakuinnya? Bisa, kalau udah tahu caranya. Nah, gimana caranya? Saya bilang 1 bulan yang lalu. Jadi roadmap-nya seperti ini. Pertama, kamu harus memiliki satu skill yang namanya adalah skill marketing. Itu dulu nomor 1, skill marketing. Kalau kamu nggak punya skill marketing, lupain. Karena bisnis dimulai dengan jualan. Banyak orang pengen punya bisnis tapi nggak mau jualan. Apa yang harus dilakukan? Ya cari partner yang jago jualan. Cuman permasalahannya, si partner yang jago jualan ini, ya dia mendingan jualan sendiri lah, ngapain partneran sama kamu? Kan seperti itu jadinya. Nah, tapi kabar baiknya, jualan itu adalah sebuah skill, sebuah keterampilan yang bisa dipelajari. Mungkin ada orang-orang yang bilang di luar sana ya, wah dia memang adalah berbakat dari lahir untuk jualan. Nope, saya nggak percaya. Orang punya bakat oke, tapi orang yang punya bakat akan kalah sama orang yang mau belajar, ngelatih, dan mengasah kemampuannya. Pelajari skill marketing, itu nomor 1. Pelajari skill marketing. Ada banyak banget buku-buku marketing di luar sana. Kalau kamu pengen tahu salah satu buku yang saya rekomendasikan, nanti cek di kolom komen atau cek di description video ini. Saya akan spill satu buku yang udah bantu banyak orang, ngubah banyak orang dari yang nggak bisa jualan jadi jago jualan. Nah, skill marketing itu sendiri sangat luas banget, sangat luas banget. Ada konvensional marketing, ada telemarketing, pakai telepon gitu kan. Ada yang namanya social media marketing, ada yang namanya content marketing saat ini, dimana kamu bisa bikin kontennya yang jualan untukmu. Tapi kontennya bukan konten yang ngasal gitu ya. Ada konten yang disusun sedemikian rupa sehingga konten itu dari awal sampai akhir kontennya itu akan membuat orang jadi pengen belanja. Nah, itu kamu harus pelajari konten marketing. Lalu kemudian affiliate marketing. Jadi model bisnis yang tadi saya ceritain ke orang yang saya temuin bulan lalu ini, itu namanya affiliate marketing. Affiliate marketing maksudnya apa? Kamu cari barang orang, kamu jual dengan apa? Dengan promosikan ke marketmu sendiri, kamu dibayar dari komisi. Itu affiliate.
Biasanya affiliate marketing itu dilakukan dengan cara kamu dapat link khusus, di mana link itu adalah link yang identik denganmu. Link bukan identik, maksudnya link yang unik milikmu sendiri. Jadi kalau ada orang marketmu belanja, ngeklik linkmu lalu kemudian belanja, jadi si pemilik barangnya akan tahu, oh ini penjualnya si Budi nih yang jualin nih, oh ini dari affiliate marketing Agus nih, oh ini dari affiliate marketing Susi nih. Dia tahu terjadi penjualan, otomatis langsung dapat komisi. Itu autopilot, itu otomatis. Jadi sebagai seorang affiliate marketer, yang kamu lakukan adalah kamu daftar dulu, minta linknya, kamu sebar linknya ke target marketmu, ke orang-orang yang kamu tahu butuh produk ini, kamu promosikan ke mereka. Untuk membantu, kamu bisa bikin konten, kamu bisa bikin video untuk menjelaskan atau memberikan testimoni tentang produk ini. Kalau mereka belanja, yang terjadi apa? Kamu dapat komisi. Hanya dengan ilmu kayak gitu doang, hanya dengan ilmu nge-share link gitu aja. Tentu saja dengan landasan pengetahuan yang tepat ya, karena udah belajar tentang high income skill, tentang affiliate marketing, itu menjadi satu step-step penjualan yang akhirnya bisa menghasilkan jutaan rupiah. Bayangin orang yang baru mulai aja, dia bisa ngasilin 1 juta dalam sebulan pertama dia melakukan ini. Gimana kalau dia udah ngelakuin ini berkali-kali, bertahun-tahun, saya rasa nggak 1 juta lagi. Jadi income itu biasanya eksponensial naiknya. Nah, dari mana mulainya? Ya dari belajar dulu, ilmunya seperti ini, teorinya begini. Lalu kemudian ketika udah punya ilmunya, cari barangnya. Atau kamu lihat dulu nih, misalnya kamu punya Instagram, punya TikTok gitu kan, punya channel YouTube mungkin. Lihat tentang apa akunmu ini, dan akun-akunmu ini followernya siapa, mereka butuh apa, cariin barangnya. Waktu udah ketemu barangnya, kamu daftar jadi affiliate, jadi resellernya, jadi affiliate-nya, minta link affiliate, kamu sebarkanlah ke para followermu di sosial media. Kamu sebarkan ke mereka, misalnya contoh barangnya adalah susu fitness gitu kan. Gimana caranya? Ya udah kamu cari ke orang yang punya susu fitness, yang jual susu fitness, kamu daftar jadi affiliate-nya. Lalu kemudian kamu bikin konten tentang susu fitness tersebut, kamu share ke para followersmu di media sosial. Ketika mereka belanja, mereka lihat kontenmu, oh kontennya bagus nih. Lalu mereka belanja. Kenapa mereka mau belanja setelah ngeliat kontenmu? Karena kamu udah belajar konten marketing. Nah, ketika mereka belanja, mereka ngeklik linknya, mereka belanja, kamu dapat komisi. Bayangin, orang yang baru belajar 1 bulan udah bisa ngasilin 1 juta pertamanya. Gimana kalau dia udah ngelakuin 6 bulan? Saya yakin 6 bulan lagi udah nggak 1 juta per bulan. Mungkin udah jadi 4 juta, 5 juta, bahkan 10 juta per bulan. Selama konsisten, selama komitmen. Nah, makanya tadi saya bilang di awal, kamu harus komitmen, kamu harus konsisten. Jadi ada beberapa ilmu yang kamu harus pelajari, ada affiliate marketing, video marketing, content marketing, social media marketing. Semuanya itu terangkum dalam satu buku yang judulnya 69 Strategi Marketing dan Branding, dan kamu bisa beli lewat link di bawah ini nantinya. Oke? Jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video dan share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Nah, kalau kamu mau belajar bagaimana caranya meningkatkan penjualan dan omset bisnismu, kamu bisa belajar dari buku 69 Strategi Marketing dan Branding, di mana di buku ini kamu akan belajar 69 jurus jualan yang akan bisa meningkatkan omset dan penjualanmu, karena dilengkapi dengan case study yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan raksasa, baik di Indonesia maupun di internasional. Dan juga di buku ini ada contoh-contoh bagaimana caranya kamu juga bisa aplikasikan jurus-jurus yang ada di bisnismu sendiri. Oke? So beli buku ini sekarang juga dan praktekin ilmunya.